Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang kembali di sesi ulasan kita. Hari ini kita mau gali lebih dalam soal bab 4, teknik pelaksanaan audit internal. Sumber kita masih dari buku panduan yang bagus banget ini, dari Bapak Dede Heri Suryana, beliau praktisi industri ya. Judulnya Materi Audit Mutu Internal ISO 9001 versi 2015. Nah, tujuan kita kali ini ingin membekali Anda semua, entah yang baru mulai atau yang udah jadi praktisi, bahkan calon auditor, biar punya pemahaman taktis. Gimana sih audit internal itu dijalankan di lapangan? Betul. Bab 4 ini penting banget. Ini intinya proses audit lah. Seperti di buku panduan ini, ya, harapannya setelah dengerin ini, Anda jadi tahu tahapan audit itu gimana. Mulai dari, katakanlah, opening meeting. Terus gimana cara kumpulin bukti, teknik wawancara, observasi, sampai ke tips menghadapi auditi yang mungkin agak defensif gitu. Dan tentunya, gimana jaga sikap profesional selama prosesnya. Kita bakal coba ulas secara terstruktur tapi tetap aplikatif. Oke, siap. Mari kita mulai dari yang paling awal disebut tadi, opening meeting. Ini kayak rapat pembuka resmi gitu ya? Iya, betul. Pertemuan awal antara tim auditor sama auditi. Audit ini ya tim atau bagian yang proses kerjanya lagi kita lihat. Kenapa ini dianggap penting banget sebagai langkah pertama? Krusial ini, karena ini yang nentuin suasana audit ke depannya. Tujuannya bukan cuma formalitas, tapi lebih ke membangun pemahaman yang sama, bikin suasana kondusif. Nah, buku panduan ini ngerinci beberapa elemen kunci nih buat opening meeting yang efektif. Pastinya dimulai dengan salam, perkenalan tim auditor siapa aja, terus yang paling fundamental ya menyampaikan tujuan auditnya. Dan tujuan audit ini ditekankan bukan buat cari-cari salah orang ya, tapi lebih ke peluang perbaikan. Tepat sekali. Penekanan di peluang perbaikan ini penting banget. Strategilah biar auditi dari awal nggak langsung pasang kuda-kuda defensif gitu. Selanjutnya dijelasin juga ruang lingkupnya, area mana, proses apa aja yang mau dilihat, sama jadwalnya sekalian. Biar mereka siap-siap juga ya. Ya, biar bisa siapkan data atau akses kalau perlu. Terus ada juga penegasan soal kerahasiaan. Semua info yang didapat itu confidential. Nah, terakhir, kasih kesempatan auditi buat tanya. Ini penting, biar nggak ada keraguan sebelum masuk ke proses intinya. Penulisnya juga nyaranin pakai bahasa yang ramah ya, jangan terlalu teknis di awal, biar nggak tegang. Jadi kayak diskusi awal yang fokus tapi santai gitu ya. Bener banget. Dan best practice-nya ini bisa disesuaikan loh. Misalnya nih, di industri TPT, tekstil dan produk tekstil. Katakanlah di area dyeing, pencelupan, atau finishing, itu kan banyak pakai bahan kimia. Risikonya ada. Nah, best practice yang sering dipakai pas opening meeting itu secara eksplisit nyebutin kalau aspek K3, keselamatan dan kesehatan kerja, itu juga bakal jadi bagian observasi. Oh, jadi K3-nya juga disebut di awal ya, bukan cuma soal prosedur mutu aja. Iya, ini bukan sekedar formalitas K3 loh, tapi langkah strategis sebenarnya. Strategisnya gimana tuh? Gini, ini secara halus bisa geser fokus auditi. Dari yang tadinya mungkin cuma mikir, wah prosesku bakal dicari salahnya nih. Jadi lebih ke, oke, kita lihat bareng yuk area risiko, termasuk soal keselamatan. Ini bisa bikin mereka ngerasa audit itu bantu kelola risiko bareng-bareng, bukan cuma nyari penyimpangan. Jadi harapannya lebih kolaboratif. Wah, menarik ya cara membingkainya. Oke, opening meeting beres. Terus metode utama buat kumpulin info kan biasanya wawancara ya. Bab 4 ini ngebahas teknik wawancara efektif. Salah satunya pakai pertanyaan terbuka. Maksudnya gimana tuh? Pertanyaan terbuka itu yang jawabannya nggak cuma ya atau tidak. Jadi dirancang buat mancing penjelasan. Contohnya nih, daripada nanya, apakah Anda menjalankan prosedur X? Lebih efektif nanya, bisa tolong ceritain gimana biasanya prosedur X ini dijalankan di sini? Nah, ini kan membuka ruang buat auditi cerita lebih banyak. Mungkin ada tantangannya atau detail lain yang nggak bakal keluar kalau pertanyaannya tertutup. Selain pertanyaan terbuka, apalagi prinsip wawancara yang penting menurut buku panduan ini? Prinsip lain yang penting, fokus ke proses, jangan nyalain orangnya. Pertanyaan itu arahnya buat ngerti gimana sih sistem ini kerja, bukan siapa yang bikin salah. Dan yang ketiga, ini penting banget, verifikasi. Setiap info dari wawancara itu perlu diverifikasi. Verifikasi ini sering denger sih, tapi kadang di lapangan agak susah ya. Maksudnya kita nggak boleh langsung percaya gitu aja omongan audite, nanti dikira nggak percaya lagi. Bukan soal nggak percaya ya.
lebih ke memastikan objektivitas. Verifikasi itu artinya nyocokin penjelasan lisan tadi dengan bukti nyata. Buktinya bisa macam-macam, bisa dokumen kayak SOP, catatan, form, bisa rekaman data di sistem, atau ya kita lihat langsung prosesnya. Buku panduan Pak Dede ini kasih simulasi bagus. Auditor nanya prosesnya, audit dijelasin, terus auditor minta lihat bukti konkretnya. Misalnya, form terakhir yang diisi. Jadi alurnya, tanya, dengar, cek buktinya. Ini bukan buat jebak ya, tapi biar pemahaman auditor itu akurat dan basisnya fakta. Oke, paham. Jadi kayak melengkapi puzzle gitu ya dari berbagai sumber. Misalnya di TPT tadi pas audit bagian weaving atau tenun, habis nanya terbuka gimana cara mastiin kualitas benang sesuai standar. Terus auditi jelasin caranya, langkah verifikasinya ya kita minta lihat buktinya. Mungkin checklist pengecekan benangnya atau catatan inspeksinya. Jadi nyambung antara omongan sama dokumen atau kenyataan. Persis. Nah, ini nyambung ke teknik berikutnya di bab 4. Observasi di lapangan. Kalau wawancara itu, dengar observasi ini, lihat. Ini cara paling langsung buat validasi. Apa benar yang ditulis di SOP atau diomongin pas wawancara itu, kejadian di lapangan sehari-hari? Ada beberapa poin kunci observasi ini menurut buku ini. Apa aja tuh poin kuncinya? Pertama, fokusnya ke kesesuaian antara praktik nyata sama prosedur tertulisnya. SOP atau instruksi kerja gitu. Kedua, coba identifikasi kalau ada kesenjangan atau gap antara dokumen sama realita. Bisa jadi prosedurnya ada tapi nggak diikutin. Atau malah sebaliknya, ada cara kerja bagus di lapangan tapi belum ditulis di prosedur. Ketiga, nah ini paling penting, catat fakta objektif. Apa yang benar-benar kelihatan dan terjadi. Bukan interpretasi atau asumsi kita sebagai auditor. Contoh soal APD tadi udah cukup jelas ya. SOP bilang wajib pakai lengkap, pas kita lihat ada yang nggak pakai, ya itu fakta objektif. Kayak bandingin resep sama cara masak aslinya di dapur gitu ya. Ilustrasi yang pas itu. Balik lagi ke TPT ya, misalnya di pabrik garmen. Observasinya bisa fokus ngecek jahitan. Konsisten nggak sama sampel standarnya? Atau lihat alur barang diproduksi. Udah sesuai belum sama layout biar efisien? Nah ngomongin tren nih, sekarang banyak auditor udah pakai teknologi loh. Kayak tablet atau aplikasi audit di HP buat catat hasil observasi real time. Oh ya? Jadi langsung dicatat di situ ya? Iya, bahkan bisa langsung lampirin foto sebagai bukti. Ini bukan soal gaya-gayaan ya, tapi beneran ngebantu banget. Akurasi catatan ningkat, lebih efisien daripada nulis manual, plus risiko data hilang atau tercecer jadi kecil. Masuk akal sih. Jadi dari wawancara sama observasi ini kita kumpulin yang namanya bukti audit. Buku panduan ini ngebagi jadi 3 jenis utama ya, biar gampang ingatnya. Betul, ada 3. Dokumen, yaitu tadi SOP, catatan, laporan, form, terus observasi, apa yang kita lihat langsung, sama wawancara, penjelasan dari auditi. Oke. Dan benang merahnya, semua bukti ini harus objektif. Maksudnya, ya berdasarkan fakta, bisa dicek ulang benar apa enggaknya sama orang lain, dan bebas dari opini atau perasaan auditor. Kenapa harus objektif banget? Lah, ini pondasinya. Kredibilitas audit itu ya di sini. Kalau buktinya nggak objektif, temuannya bisa dianggap subjektif kan? Nanti rekomendasi perbaikannya bisa jadi nggak pas sasaran. Gitu. Oke. Penting banget berarti objektivitas ini. Nah, proses audit kan idealnya lancar jaya ya, tapi kan di lapangan kadang ada aja tantangannya. Misalnya ketemu auditi yang agak defensif atau kurang kooperatif. Buku ini ngebahas ini juga ya, realistis nih. Iya, ini bagian yang aplikatif banget, antisipasi situasi nyata. Buku Pak Dede ini kasih beberapa skenario sama saran responnya. Contohnya, kalau auditinya defensif, misalnya nyeletuk, audit ini buang-buang waktu aja. Responnya jangan ikutan panas. Tunjukin pemahaman dulu, terus arahin ke manfaatnya buat mereka. Kayak bilang, saya paham Bapak Ibu sibuk, justru tujuan kita bareng-bareng di sini kan melihat apakah ada cara kerja yang bisa lebih efisien atau lebih mudah buat Bapak Ibu. Fokus ke benefit buat mereka. Oke. Kalau misalnya auditinya jawabnya singkat-singkat banget, cuma iya, enggak, gitu. Padahal kita butuh penjelasan. Nah, balik lagi ke senjata tadi, pertanyaan terbuka.
Kalau jawabannya minimalis, ya pancing lagi pakai pertanyaan lanjutan yang butuh penjelasan. Kayak, bisa ceritain lebih lanjut nggak Pak Bu soal langkah-langkahnya? Atau biasanya apa aja sih pertimbangannya dalam proses itu? Pancing biar cerita, jangan cuma jawab satu kata. Gitu. Sering itu. Kuncinya ya, tegaskan lagi tujuan auditnya. Reafirmasi, bilang lagi, fokus audit ini ke sistem sama prosesnya ya, bukan ke individu. Temuan yang ada nanti itu masukan buat kita perbaikan bareng-bareng. Tekankan kata bersamanya, biar kekhawatiran personalnya reda. Lalu skenario yang paling menantang mungkin ya, auditinya kayak menghindar atau nyembunyiin info. Diminta data A, jawabnya muter-muter. Diminta bukti B, nggak dikasih-kasih. Nah, disinilah mental auditor diuji. Buku ini negasin, tetap tenang, komunikatif, sopan, fokus ke proses, bukan orang. Itu kuncinya. Kalau bukti nggak bisa ditunjukin, ya catat aja faktanya secara objektif. Bukti X tidak dapat ditunjukkan saat audit. Bisa minta bukti alternatif kalau emang ada. Kalau bukti yang emang wajib ada menurut standar atau prosedur internal itu benar-benar nggak ada, ya fakta ketidaktersediaan itu sendiri udah bisa jadi temuan. Temuan terkait dokumentasi atau rekaman. Jangan berasumsi negatif atau malah konfrontasi. Ada pengalaman nyata nggak di TPT soal ini? Biar kebayang. Ada. Pernah waktu itu audit pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya beracun, di pabrik tekstil. Regulasi B3 kan ketat ya soal catatan pembuangan. Nah, waktu itu auditinya agak enggan gitu nunjukin log pembuangan rutinnya. Auditor kami waktu itu nggak langsung nuduh macam-macam. Tapi dengan tenang, dijelasin lagi persyaratan regulasi soal pencatatan itu gimana. Terus sebagai alternatif, diminta bukti pengangkutan dari pihak ketiga yang punya izin, manifestnya itu loh. Oh, jadi dialihkan ke bukti lain yang relevan ya? Iya. Pendekatan yang tenang, fokus ke requirement-nya, regulasi dan standar nggak personal, itu akhirnya bikin auditinya lebih kooperatif. Ketenangan sama fokus ke fakta itu emang kunci banget. Wah, pengalaman berharga tuh. Oke, terakhir nih, di bab 4 katanya ada semacam checklist praktis ya, buat mastiin langkah-langkah auditnya nggak ada yang kelewat. Betul. Itu kayak rangkuman atau contekan cepat lah di lapangan. Isinya poin-poin kunci yang udah kita obrolin tadi. Mulai dari mastiin opening meeting efektif, pertanyaannya terbuka, verifikasi bukti, observasi sistematis, catatannya objektif, sampai cara nanggepin resistensi secara positif. Biar konsisten aja sih auditnya. Jadi kalau ditarik kesimpulan nih dari ulasan bab 4 ini, pelaksanaan audit itu ternyata bukan cuma soal periksa dokumen di atas meja ya? Jauh lebih dari itu. Ini perpaduan antara skill teknis, ya kayak nanya, ngamatin, analisis, sama skill interpersonal. Komunikasi, dengerin, bangun hubungan baik, bahkan kelola konflik kalau perlu. Sikap profesional, sabar, fokus ke fakta, itu jadi kunci buat gali info efektif. Bahkan pas situasinya nggak ideal. Ujung-ujungnya selalu sama, dorong perbaikan berkelanjutan. Continuous improvement. Oke, nah biar Anda bisa langsung terapkan nih, ini ada beberapa tips praktis dari ulasan bab 4. Tips 1. Sebelum mulai wawancara, coba deh siapin kerangka pertanyaan terbuka yang relevan sama proses yang mau diaudit. Ini bukan skrip kaku ya, tapi panduan aja, biar tetap fokus dan area kuncinya kebahas semua. Tip 2. Pas observasi lapangan, anggap aja SOP atau instruksi kerja itu peta Anda. Terus, bandingin peta tadi sama medan alias kondisi nyata yang Anda lihat. Gap atau kesenjangan antara keduanya itu sering banget jadi sumber temuan audit yang paling signifikan. Contoh konkret lagi nih di TPT. Pas audit proses dyeing atau celup, jangan cuma liatin mesinnya jalan. Cek langsung parameter di panel mesinnya. Suhu, waktu, rasio kimianya. Bandingin sama resep warna atau formula standar buat order yang lagi jalan. Cocok nggak? Nah, itu observasi yang dalam. Oke, detail ya. Tip 3. Latih respon Anda kalau kemungkinan ketemu resistensi. Ingat frase-frase kunci tadi buat nenangin, balikin fokus ke proses, jaga komunikasi tetap terbuka. Mungkin bisa coba simulasi singkat di kepala gitu sebelum mulai audit. Kesiapan mental tuh ngebantu banget loh. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat bab 4 ini. Coba deh, Anda renungkan sejenak. Gimana ya caranya teknik observasi sama wawancara yang efektif ini bisa diadopsi? Bukan cuma buat audit formal aja, tapi juga di kerjaan sehari-hari.
Bisa nggak sih kita pakai cara ini secara informal buat mantau proses kita sendiri, nemuin potensi masalah kecil, atau nyari peluang perbaikan kecil-kecilan secara proaktif? Jadi bagian dari cara kerja kita gitu, di luar jadwal audit. Gimana tuh? Wah, pertanyaan reflektif yang bagus itu. Tentu aja, setelah kita berhasil kumpulin bukti audit yang objektif kayak yang kita ulas di bab 4 ini, langkah penting berikutnya kan gimana mendokumentasikannya, biar jadi temuan yang jelas dan bisa ditindaklanjuti. Nah, inilah fokus kita di sesi berikutnya, bab 5, menulis temuan audit objektif, jelas, dan solutif. Masih dari buku panduan Bapak Dede Suryana, kita bakal ulas gimana cara ngerumusin temuan biar efektif mendorong perbaikan. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak ulasan kita hari ini. Semoga obrolan ini ada manfaatnya ya buat pemahaman dan praktik audit mutu Anda. Sampai ketemu lagi di ulasan bab berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.